Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di pekan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana perkembangan kajian sastra perbandingan, serta seperti apa sih aliran-aliran yang ada di dalam sastra banding dan Indonesia itu sebetulnya dalam kajian sastra banding menganut aliran yang mana gitu. Kita mulai ya. Nah, sastra bandingan itu kan sebetulnya akar utamanya dicetuskan oleh Johann Wolfgang van Goethe, atau kita sebutnya von Goethe gitu. Nah, dia itu punya konsep tentang world literatur atau yang disebut dengan sastra dunia tuh. Ini dia memperkenalkan konsep sastra dunia itu pada abad ke-19 menuju apa abad ke-18 menuju ke awal abad 19 itu. Jadi apa sih konsep yang ditawarkan oleh von Goethe? Dia kan sebetulnya sastrawan dari Jerman gitu ya. Jadi memang sastra banding itu berkembang pertamanya itu di bangsa-bangsa Eropa, teman-teman, karena mereka dibanding etnis-etnis lain, bangsa-bangsa Eropa memang lebih terdahulu dalam peradaban ya, paling tidak pasca Dark Age lah. Nah, konsep yang ditawarkan oleh von Goethe itu dia bilang bahwa kajian sastra itu tidak terbatas pada satu negara saja gitu. Jadi jangan sampai sastra dibatasi pada pengkajian di Jerman saja, pada pengkajian di Perancis saja gitu. Tapi konsep yang dia utarakan adalah bahwa sastra bandingan itu secara formal gitu ya, aliran Eropa itu secara formal dan ketat harus dilihat bagaimana perkembangan sastra di negara-negara Eropa lain. Jadi Eropa memang sejak awal terlihat agak sedikit dalam tanda petik rasis. Mereka hanya ingin mengkaji karya-karya sastra dan mengakui karya-karya sastra di bangsa mereka saja gitu. Jadi mereka mulai mengembangkan kajian-kajian kesusastraan antar negara di Eropa-Eropa gitu. Nah, makanya di awal abad ke-19 sastra banding itu sangat berkembang, terutama di Prancis, sehingga muncullah ya apa yang disebut dengan aliran Prancis. Nah, aliran Prancis itu yang mencetuskan bagaimana kajian-kajian sastra banding secara formal itu mulai dikenal oleh dunia. Nah, sampai itu akhir ke abad 19 menuju abad ke-20 gitu. Jadi mulai berkembang universitas-universitas sastra di Perancis itu mulai memperkenalkan kajian sastra banding dan mengembangkan. Saya ingat satu novel yang sangat terkenal, kalau nggak salah judulnya Madame Bovary. Madame Bovary itu karya Gustave Flaubert. Nah, itu menceritakan tentang seorang perempuan yang ya dalam budaya mereka memang senang mencari kepuasan seperti itu, dan kajian-kajian terhadap novel sejenis mulai dilakukan antar negara gitu. Tapi pada aliran Prancis memang eh, kajian sastra banding selalu dibatasi pada aspek-aspek yang sangat formal. Misalnya unsur-unsur intrinsik seperti itu. Terus gaya-gaya bahasa, ideologi seperti itu. Nah, tapi di awal abad ke-20 gitu, setelah sastra banding itu berkembang di Perancis, kemudian di Amerika Serikat juga akhirnya berkembang. Karena kan pasti yang namanya ilmu pengetahuan itu akan tersampaikan ke belahan dunia manapun. Amerika pun ikut, akhirnya Amerika Serikat ikut mengembangkan uh, aliran sastra banding. Makanya pada akhirnya di kajian sastra bandingan dikenal dua aliran tuh. Ada yang namanya aliran Perancis, ada yang namanya aliran Amerika Serikat. Nah,
Kalau tadi aliran Prancis itu mereka lebih kaku, lebih formal dalam mengkaji suatu karya sastra, mereka selalu ngomongin tentang intrinsik, ngomongin tentang gaya bahasa, membicarakan tentang bagaimana tokohnya, bagaimana alurnya gitu. Tapi pada aliran Amerika, gitu, kajian-kajian sastra banding itu lebih terbuka, gitu ya. Jadi mereka lebih global. Mereka mulai memasukkan unsur-unsur kebudayaan tuh di aliran Amerika Serikat. Mereka juga tidak membatasi bahwa suatu karya sastra itu hanya dikaji bangsa-bangsa maju saja kan kalau aliran Prancis ya. Kalau Prancis, Jerman. Jadi hanya di bangsa mereka saja yang dianggap lebih lebih beradab gitu. Apa namanya? eh, Kebudayaannya lebih maju dibandingkan bangsa lain. Nah, lain halnya dengan aliran Amerika Serikat yang lebih terbuka. Mereka mengkaji sastra-sastra di Asia, mereka mengkaji sastra-sastra di Afrika, bahkan di Amerika Latin yang notabene adalah tetangga mereka gitu. Dan tidak terbatas pada unsur-unsur formal karya sastra. Apa sih unsur formal sastra itu? Biasanya unsur formal sastra adalah pada strukturnya. Struktur pembangun karya sastra kan selalu pada temanya, selalu pada cara tokoh dikembangkan, cara alur disampaikan, cara latar diterapkan gitu. Tapi pada aliran sastra, sastra bandingannya Amerika Serikat, kajian itu lebih lebih multidisiplin, nggak terpaku pada intrinsik. Tapi mereka juga sangat terbuka dengan kajian-kajian bandingan pada aspek ekstrinsiknya, mulai dari sejarah, filosofi negara, kajian-kajian sosial. Nah, makanya di dari turunan aliran Amerika ini pada pertengahan sampai akhir abad ke-20 tuh, itu Indonesia masih belum merdeka. Jadi kemudian muncullah aliran-aliran atau pendekatan-pendekatan kajian sastra bandingan dengan apa cara yang lebih modern itu. Kalau tadinya kan terbatas pada struktur aja kalau di aliran Prancis, tapi kalau aliran Amerika mulai muncul kajian postkolonial, mulai muncul kajian-kajian feminisme, psikologi sastra, sosiologi, antropologi itu karena aliran Amerika Serikat gitu. Itu mereka lebih memperhatikan apa yang terjadi di dunia. Kan pada apa pertengahan abad 20 sampai abad 20 sampai menjelang abad 21 kan pergolakan dunia banyak tuh. Ada apa namanya kolonialisasi, ada perang dunia satu, ada perang dunia kedua, ada revolusi industri dan lain sebagainya. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di dunia itulah yang menjadi apa namanya keterbukaan kajian sastra banding. Jadi tidak hanya terlepas pada unsur formal sastra, tapi unsur-unsur yang mempengaruhi sastra. Karena kita ketahui bahwa dalam setiap pembuatan karya sastra pasti ada unsur di luar unsur formal sastra yang membentuk suatu tema. Misalnya kan di abad-abad 20 awal itu kan Timur Tengah terkenal dengan patriarki yang sangat kuat gitu. Jadi novel-novel yang terbit di sana juga pasti akan berbicara seputar itu. Tentang feminisme gitu, tentang gerakan-gerakan perempuan gitu. Nah, tadinya aliran-aliran Prancis kan tidak membahas itu, tapi kemudian aliran Amerika maksudnya mengakomodasi bagaimana agar suatu karya sastra tidak terpaku pada perbandingan karya sastra tidak terpaku pada perbandingan-perbandingan yang sifatnya intrinsik aja itu, tapi harus lebih global. Nah, setelah berkembang banyak sekali mulai dari postkolonial, feminis, budaya, terus apa namanya nasionalisme, psikologi, sosiologi, antropologi, sampai kepada religiusitas sampai sekarang, profetik dan sebagainya yang mana sampai sekarang masih diterapkan, itu kan tidak terlepas dari berkembangnya aliran sastra bandingan yang dari aliran Prancis masuk ke aliran Amerika Serikat lalu mulai berkembang sampai sekarang. Nah, pada era kontemporer atau akhir abad ke-20 sampai sekarang abad 21 gitu, sastra banding mulai sangat lintas disiplin. Kalau tadinya kalau karya sastra A dengan
karya sastra yang lain ya harus dibandingkan secara apple to apple. Jadi misalnya novel dengan novel, kalau puisi ya dengan puisi, kalau naskah drama ya dengan naskah drama gitu. Tapi kalau di era kontemporer seperti sekarang, sastra banding itu mencakup kajiannya lebih terbuka, lebih lintas disiplin, lebih terfokus pada isu-isu yang terjadi di dunia ini. Apa sih perkembangan-perkembangan sastra? Banyak sekali kan transformasi-transformasi. Jadi karya sastra seperti novel itu tidak terbatas pada kajian-kajian novel dengan novel, tapi bisa jadi novel dengan puisi, novel dengan uh, pementasan drama, gitu, novel dengan lukisan, bahkan puisi dengan lukisan. Karena setiap karya seni itu pasti memiliki keterhubungan. Gitu. Saya pernah melihat uh, poster tentang Sultan Agung misalnya dengan pose duduknya yang gagah itu bukan poster mungkin lebih kepada lukisan gitu. Nah, ketika dikaji menggunakan pendekatan semiotika sastra itu kan bisa dibandingkan figur Sultan Agung yang direpresentasikan di dalam lukisan atau di dalam poster dengan dengan figur Sultan Agung yang digambarkan di dalam cerita-cerita masyarakat, di dalam naskah-naskah sejarah negara ini gitu. Jadi perbandingan-perbandingan sastra itu tidak saat ini ya tidak terbatas pada sastra yang sejenis. Karya sastra itu bisa dibandingkan dengan karya sastra pada genre yang lain gitu. Pada lintas budaya karena setiap negara itu pasti punya karakteristik sastranya sendiri, baik Asia, Afrika, baik apa di Eropa, di Amerika gitu, dan khususnya di Asia Tenggara di mana Indonesia berada. Itu ya. Jadi ada dua aliran secara umum, aliran Amerika dan aliran Prancis. Tapi memang alirannya aliran Prancis dulu. Walaupun aliran Prancis itu yang kemudian mengembangkan sastra perbandingan, memang yang awal-awal memperkenalkan itu adalah von Goethe. Padahal dia itu dari Jerman itu. Tapi yang kemudian mengkaji dan mengembangkan adalah universitas-universitas di Prancis. Tapi karena Perancis itu terlalu kaku pada unsur intrinsik atau unsur-unsur formal sastra, kemudian muncullah aliran Amerika yang lebih terbuka. Muncullah mereka kajian-kajian karya sastra, menggunakan pendekatan-pendekatan, menggunakan ideologi-ideologi antar negara, antar kebudayaan itu. Jadi tidak hanya Eropa dengan Eropa saja. Nah, masa Perancis itu kita bisa sebut sebagai aliran lama ya, karena memang yang paling pertama mereka mencetuskan kajian-kajian tentang sastra perbandingan seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bahwa sastra banding itu diawali oleh aliran Prancis, di mana pengaruh kesusastraan Prancis itu menyebar dan cukup signifikan pengaruhnya terhadap negara-negara di Eropa gitu. Tapi kan ya itu tadi yang saya bilang, mereka terbatas pada bangsa mereka saja. Mereka menganggap bahwa peradaban mereka lah yang paling bagus dan layak. Jadi mereka bangsa Eropa itu tidak menganggap bangsa di luar Eropa layak untuk dikaji gitu. Nah, tapi masa Prancis kan terbatas pada aspek formal, aspek intrinsik karya seperti linguistik, tema, rasa, nasionalisme, dan ideologi gitu. Ini adalah tokoh-tokohnya, saya lewat aja, nanti teman-teman bisa uh, baca sendiri, nanti ini akan saya simpan di LMS gitu ya. Nah, di Perancis itu ada satu universitas terkenal, itu Universitas Sorbonne, salah satu altar ilmu sastra. Itu kalau nggak salah alma maternya Andrea Hirata yang menulis menulis novel Laskar Pelangi itu. Dia kuliahnya di Sorbonne. Nah, ini tokoh-tokohnya dari Jerman, Inggris itu kita skip saja. Nah, kita masuk ke aliran baru yaitu aliran Amerika disebutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa aliran ini kan berkembang di awal abad ke-20. Jadi
Kalau yang aliran Prancis itu sifatnya sangat positivistik, yaitu kaku gitu, sangat formal. Tapi aliran Amerika itu lebih terbuka. Mereka menamakan diri mereka sebagai mazhab Amerika disebutnya. Nah, ini ada beberapa tokoh, ada Remak, ada Welek, mungkin teman-teman yang beberapa kali menulis tentang sastra pernah dengar beliau-beliau ini, Rene Welek dan Austin Warren. Buku-buku beliau sebagai grand teori pada teori literatur itu sangat dipakai dan dikutip jutaan kali oleh para peneliti sastra gitu. Rene Welek dan Austin Warren, kalau kita tulis ya dikenalnya Welek and Warren gitu. Tapi ada Remak juga. Itu adalah aliran-aliran baru, makanya kan Indonesia sebetulnya mengambilnya aliran Amerika karena banyak literatur-literatur di penelitian-penelitian di Indonesia yang sumber itu literaturnya adalah dari Amerika gitu. Tokoh-tokoh Amerika. Karena memang mereka sangat liberal sehingga sangat terbuka pikiran-pikirannya. Ada Guilen, ada Spivak gitu. Ada Sausi, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Nah, ini akan saya jelaskan secara umum perbedaan aliran lama dan aliran baru atau aliran Prancis dengan aliran Amerika. Kalau aliran Prancis itu sifatnya positivistik, ya dikotominya sangat kuat gitu. Jadi hanya mengkaji pertentangan antara dua sastra aja. Gitu. Tapi meskipun begitu, aliran Amerika juga tetap mereka mempertahankan prinsip dasar dalam aliran Prancis karena dalam kajian sastra perbandingan, perbandingan yang paling dasar adalah melakukan perbandingan terhadap ceritanya dulu. Misalnya kamu mengkaji novel dengan novel, ya pasti dasarnya dulu, strukturnya dulu yang harus dikaji sebelum mengkaji ekstrinsiknya gitu. Jadi sebelum kamu mengkaji psikologi, sebelum mengkaji sosiologi, feminisme gitu, postkolonial, ya kaji dulu tokohnya siapa, kaji dulu alurnya seperti apa, kaji dulu settingnya di mana gitu. Barulah nanti dilanjutkan dengan mengkaji hal-hal yang sifatnya ekstrinsik. Tapi kan di dalam aliran Amerika mereka sifatnya mengembangkan aliran-aliran Perancis gitu. Nah, pada aliran Prancis, pengkajian diarahkan pada pengaruh sastra terhadap sastra Eropa lain itu. Tadi sudah saya jelaskan bahwa mereka itu terbatas pada negara-negara yang mereka anggap beradab saja gitu. Jadi orang-orang Asia, apalagi Asia Tenggara, orang-orang Afrika mereka anggap tidak beradab sehingga dianggap tidak layak untuk diarahkan pada perbandingan-perbandingan sastra. Mereka juga menekankan pada intrinsik, linguistik, rema, rasa, dan lain-lain. Jadi pada unsur-unsur intrinsik aja. Nah, karya sastra dibandingkan antar negara, antar bahasa, dan antar ideologi. Jadi kalau aliran Perancis, dia perbandingannya antar negara, bahasa dengan bahasa, dan antar ideologi. Gitu. Tapi aliran Amerika mereka lebih kompleks. Mereka lebih berkembang. Pada dasarnya aliran Perancis juga tetap mereka adaptasi gitu beberapa hal yang dikira fundamental tidak dibuang, tetap digunakan. Mereka tidak menegasikan prinsip-prinsip dasar dalam sastra bandingan, yaitu apa? Kajian bahasanya, kajian linguistiknya, kajian persamaan-persamaan tokoh, kajian tema, kajian gaya bahasa, dan lain sebagainya. Mereka tidak menegasikan itu, tapi mengembangkan kemudian selain pada pengaruhnya, tapi juga melihat hubungan kultur antar budaya gitu. Nah, pada aliran Amerika itu tidak dibatasi pada negara aja, pada antar bahasa aja, tidak tidak pada antar ideologi saja, tapi juga membandingkan karya sastra dengan bidang lain. Tadi seperti saya bilang bisa dibandingkan dengan lukisan, bisa karya sastra satu misalnya novel yang satunya puisi ya dibandingkan, bisa novel atau prosa dibandingkan dengan naskah drama gitu. Makanya dalam aliran-aliran Amerika itu pendekatan-pendekatan pengkajiannya itu lebih menggunakan alat analisis yang lebih kompleks. Kadang-kadang kalau mau lihat transformasi kita pakai intertekstualnya Julia Kristeva,
Kalau kita mengkajinya psikologi sastra dipakainya Sigmund Freud gitu. Kalau pakai postkolonialnya nanti pakai teorinya siapa itu. Jadi tergantung kepada aspek ekstrinsik mana yang akan dikaji setelah mengkaji intrinsik pada aliran Amerika. Jadi aliran Amerika tidak membuang unsur Prancis, maksudnya tidak membuang unsur intrinsik, tapi menindaklanjuti setelah mengkaji intrinsik apanya lagi nih yang dikaji gitu. Seperti itu ya. Nah, dari aliran Prancis dan aliran Amerika itu kemudian kan berkembang ke Asia Tenggara. Nah, awal-awal berkembangnya sastra perbandingan di Asia adalah adanya apa yang disebut dengan ketidakterimaan lah. Ketidakterimaan, adanya pandangan bahwa Eropa itu menganggap rendah karya sastra yang ada di luar Eropa, apalagi bangsa-bangsa yang mereka sebut sebagai dunia ketiga gitu ya, atau bangsa-bangsa jajahan itu. Nah, karya sastra bangsa-bangsa dunia ketiga yang menjadi daerah koloni masyarakat Eropa itu dianggap tidak ada gitu. Kalaupun ada, ya mereka bilang ya nggak layak dikaji. Jadi pada masanya karya-karya sastra seperti Sangkuriang, karya-karya sastra seperti cerita rakyat asli Indonesia itu dianggap tidak ada. Apalagi kalau mereka ingin membandingkan, padahal kan karya-karya sastrawan Indonesia juga banyak sekali. Apa kidung-kidung Jawa itu kan karya sastra yang luar biasa, tapi mereka anggap itu tidak layak untuk dibandingkan. Gitu. Kalaupun ada perbandingan, itu semata-mata dilakukan untuk mencapai kepentingan pengembangan misi kolonisasi mereka. Lanjut. Nah, setelah penjajahan fisik di belahan timur mulai hilang, beberapa negara jajahan telah merdeka dan bangkit. Jadi, pada abad ke-20, pengkajian sastra banding mulai digerakkan. Dalam konteks ini, sastra banding pada karya sastra negara-negara Asia Tenggara dilakukan oleh para peneliti sastra dari Jepang, India, Cina, dan Filipina. Yang kemudian mewadahi eksistensi mereka menjadi Majelis Sastra Asia Tenggara. Nah, Majelis Sastra Asia Tenggara itu masih ada sampai sekarang. Masih sering melakukan konferensi-konferensi yang pindah-pindah tuh setiap tahun. Kadang di Indonesia, kadang di Malaysia, kadang di Singapura. Mereka menyebutnya sebagai Majelis Sastra Asia Tenggara. Masih eksis sampai sekarang. Oke teman-teman, itu aja pembahasan tentang hari ini. Tidak perlu terlalu banyak. Jangan lupa mengerjakan kuis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.